Jumpa lagi di acara Metro Forum, ruang bincang-bincang santai, membahas soal isu-isu terpenting atau isu-isu penting yang ada di Batam. Kali ini kita akan membahas soal transportasi di Kota Batam. Kota yang terus berkembang, bergerak cepat menuju masa depan. Kita akan membahas soal visi besar dari Dinas Perhubungan, tantangan apa yang ada di lapangan, dan tentu saja soal inovasi apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam untuk menjawab keinginan dari warga Kota Batam. Sudah hadir bersama kita Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Bapak Leo Putra. Selamat datang, Bang Leo. Selamat datang. Ya, ini Bang Leo ini kan kabinet Pak Amsakarli yang pertama ya, yang kan baru separuh aja dulu kan, ya, yang diangkat. Jadi udah berapa bulan, Bang? Akhir Juli ya dilantik, terus serah terimanya 4 Agustus, berarti 1 bulan lebih lah, Pak. Oh, 1 bulan. Oke, siap lah. Nah, kita kepengen tahu itu, Bang Leo, soal apa yang proyek strategis apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam di tahun 2025 ini? Sebelum saya menjawab, Pak Rianto, mungkin yang perlu kita ketahui, seperti Pak Rianto bilang, kan baru sebagian eselon 2 yang mutasi. Kemarin baru 7 lah waktu saya dilantik, itu salah satunya Kadishub. Jadi 30 Juli kalau nggak salah pelantikan, kemudian 4 Agustus baru serah terima. Jadi efektifnya tuh baru kerja di 4 Agustus. Sekarang 16 September, 1 bulan lebih. Jadi ini pergantian di perjalanan tahun itu. Agustus, berarti saya tinggal efektif punya 4 bulan aja untuk di tahun 2025 ini. Yang jelas kalau posisi mutasi itu udah biasa, udah mengemban amanah dari pimpinan. Saya lagi mengikuti apa yang sudah disusun perencanaan di 2025. Di sambil berjalan, saya berusaha merubah karena berat tanggung jawab yang diembankan oleh pimpinan kepada kami untuk di perjalanan pertengahan tahun ini menggantikan yang lama gitu. Jadi pasti ada PR, tugas-tugas yang harus kami lakukan. Jadi kalau dirumuskan perkiraan kami itu, mungkin yang paling prioritas masalah perparkiran, Pak. Perparkiran Batam. Yang kemudian kedua masalah lalu lintas di Batam. Mungkin 2 itulah hal yang paling prioritas kami coba perbaiki selama menjabat ini. Yang jelas kefokusan kami sekarang, mohon maaf lah, sekarang baru diganti 4 bulan untuk meneruskan. Jadi ada 4 bulan untuk memperbaiki supaya lebih baik. Kemudian di 2026 pun sudah disusun. Sekarang ini perhubungan sudah menyusun untuk program perencanaan 2026. Jadi kami masuk sekarang ini ya melaksanakan apa yang sudah disusun dan berupaya memperbaiki aja. Misalnya begitu, insya Allah. Mungkin kalau habis-habisan nanti coba kami proyeksikan 2027 baru bisa. Kalau sekarang 2026 pun orang udah membahas. Udah membahas untuk perencanaan 2026 ya, sudah pembahasan anggaran 2026. Nah, itu sudah disusun oleh Dinas Perhubungan. Jadi kalau untuk tahun ini, insya Allah saya punya dua hal prioritas saya di menjabat ini. Pertama tentang perparkiran, kedua tentang pemenahan lalu lintas. Karena 2 hal ini yang sentral yang menjadi kefokusan kami. Untuk perparkiran itu rencana kami pertama, permasalahan yang lalu-lalu itu dari dulu bahwa parkir ini jarang mencapai target atau boleh dibilang nggak pernah mencapai target.
Jadi PR kami utama itu meningkatkan pendapatan di sektor parkir di 4 bulan terakhir nih. Dan kami sudah melakukan kiat-kiat untuk sesuatu hal. Yang kedua, di samping tentang parkir nih, di samping meningkatkan pendapatan, kami punya target wajah perparkiran di Kota Batam harus berubah. Itu udah kami upayakan dari awal. Jadi waktu kami baru berapa hari duduk, itu saya arahkan anggota saya minta seluruh jukir diketemukan dengan saya. Dan alhamdulillah 600 itu sudah ketemu dengan Kadis Perhubungan. Dan alhamdulillah lagi Wali Kota Batam langsung ikut dalam pertemuan tersebut, menjumpai anggota-anggota kami, para jukir terregistrasi sekota Batam, lebih kurang 600 orang itu. Dan udah kami laksanakan itu. Jadi sekarang nih, secara struktur parkir, jukir inilah ujung tombak kita. Kalau mau berhasil, saya pikir saya harus menyentuh, saya harus sampai kepada seluruh jukir. Dan itu sudah kami laksanakan. Nah, satu, peningkatan pendapatan. Kemudian merubah wajah perparkiran di Kota Batam. Nah, apa yang sudah ditetapkan di Perwako Parkir, itu wajib diterapkan. Itu yang akan saya pastikan untuk dilaksanakan di sisa tahun 2025 ini. Itu yang jangka pendek, Pak Arianto, yang akan kami usahakan, kami pastikan. Insya Allah, mungkin kami akan usaha 4 bulan terakhir nih, peningkatan pendapatan parkir meningkat. Tapi tidak hanya pendapatan, tapi juga etika pelayanan, wajah perparkiran Kota Batam juga harus berubah. Itu insya Allah kami sudah berprogres dalam waktu yang sempit ini. Insya Allah itu bisa kami lakukan. Itu Pak Rento. Oke, Pak Kadis, kita menuju ke parkir ya. Sebetulnya tadi saya pengen mengeksplor soal transportasi transmassal di Batam. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dari parkir nih. Dari 600 jukir yang sudah mendapat pembekalan ya, pembekalan atau seperti apa itu? Saya koordinasi lah Pak. Kalau saya pikir langsung koordinasi yang langsung dengan Kadisub. Ya. Itu harapannya itu. Oke, terus untuk ini kan mencegah adanya jukir-jukir ilegal ya. Nah, bagaimana kita sebagai warga Batam yang pengguna kendaraan yang ingin memarkir kendaraannya itu, jukir yang seperti apa yang resmi dari Dinas Perhubungan? Jadi gini Pak, saya masuk di Disub itu sudah ada 600 lebih kurang titik terregistrasi, titik parkir yang resmi. Sudah ada 600 jukir terregistrasi. Jadi kalau saya mau bekerja, saya mau bergerak sekarang untuk mencapai tujuan ini, saya bisanya ini dulu Pak. Yang terregistrasi ini dulu saya benahi. Kalau ini udah jalan baik, baru saya mau rencana ekspansi. Mana kata orang kemarin titik-titik yang tak ada, jukir-jukir yang tak ada, saya akan data, saya akan registrasi. Kalau perlu orang yang ada di sana pun saya registrasi. Tapi harus masuk data base Kota Batam. Yang jelas posisi saat ini saya bergerak di angka 593 titik terregistrasi, 593 jukir terregistrasi. Saya tidak bilang 600 lagi, positif 593 titik. Plus minus 600 ya? 593 Pak. 593. Nah, positif 593. Itu jukirnya? Itu terdata di sub saat ini. Ya. Jadi satu titik itu satu jukir terregistrasi. Nah, itu yang saya wajibkan, wajib dikumpulkan kemarin silaturahmi. Kenapa? Karena saya mempunyai tujuan sesuatu, mereka ini harus tahu itu. Saya nak mau lewat kepala UPT saya nak mau lewat pengawas, saya nak mau lewat korlap. Saya pengen apa yang saya pengenkan ini didengarkan langsung oleh jukir tersebut. Saya jamin berpikir bahwa dengan saya langsung menyentuh mereka, mudah-mudahan tujuan saya bisa tercapai gitu. Ya. Karena faktanya, saya nggak tahu ini efektif mulai kapan. Kayaknya kalau nggak salah mulai 1 September ya Bapak melakukan gebrakan soal pembenahan di parkir ini ya. Di 4 Agustus itu dan seterusnya itu saya selalu konsolidasi Pak. Apalagi terkait yang masalah utama itu yang jadi hantaman terus buat di sub itu adalah perparkiran. Jadi kefokusan saya ke sana. Jadi sambil berjalan saya konsolidasi bersama kepala UPT, kepala TU, yang di internal saya lah ya, ada pengawas 3, ada 11 korlap. Ini dulu saya kuatkan.
Kemudian saya keluarkan arahan kepada kepala UPT, kumpulkan seluruh jukir untuk saya. 600. Dan hal itu ternyata disambut baik oleh wali kota. Wali kota Batam langsung yang hadir. Tanpa settingan, tanpa undangan, tanpa ini. Karena memang mau merubah wajah parkir itu, Pak. Datang Bapak wali kota Batamnya langsung. Oke, maksudnya gini Pak Kadis. Kita kan kepengen tahu yang fakta yang terjadi di lapangan gitu kan. Kami masih melihat banyak titik-titik yang tukang parkirnya, kalau tadi Bapak kan pembenahan di soal parkir itu termasuk juga etika dan lain-lain gitu kan. Pertama saja soal seragam parkir, kami masih menemukan beberapa titik yang ada tukang parkirnya tapi tidak berseragam parkir. Kedua, mestinya biar tidak terjadi kebocoran soal retribusi soal parkir ini, tentu kan ada karcis. Tapi masih sering kami mendapati banyak jukir-jukir yang tidak memberikan karcis retribusi. Seperti apa? Atau hanya baru titik-titik ini yang Bapak sentuh atau sudah menyeluruh seluruh Batam? Saya masuk database-nya itu 590 titik yang terregistrasi. 593 jukir yang terregistrasi. Saya baru masuk, ini dulu saya baguskan, ini dulu saya kuatkan, Pak. Kalau ini sudah berjalan di rel, baru saya mau ekspansi. Ekspansi yang tadi yang ditemukan jukir tidak resmi, titik tidak resmi. Kebetulan Pak di Disub tahun anggaran 2025 ini ada kegiatan semacam konsultan untuk penghitungan nilai potensi setiap titik parkir tersebut. Dan itu sudah selesai dilaksanakan. Dan untuk mencapai target itu, dimulai 1 September saya terapkan, Pak. Nilai 1 September ya. Nilai sesuai perhitungan konsultan berapa titik parkir di potensi yang disebutkan 593 tadi. Jadi Pak Rento, saya akan jamin pastikan yang titik terregistrasi yang Bapak Arianto bilang, yang mana jukir yang resmi itu. Saya pastikan mereka pakai atribut. Saya pastikan mereka pakai badge. Saya pastikan mereka harus memberi karcis. Karena saya pikir, mohon maaf, ini saya anggap saya tidak sebelum saya Kadisub. Saya pengen merubah wajah perparkiran. Seperti apa ya? Kita melihat kok karcis itu kadang ada, kadang tidak. Sekarang saya mau mastiin sesuai dengan titik potensi, karcis itu harus diberikan. Bukan karena orang minta baru dikasih, tidak. Dari awal dia bertugas sampai akhir, itu harus pakai karcis. Itu akan kami amanatkan sesuai nilai titik potensi di masing-masing itu, Pak. Udah ada penghitungan sekarang potensi di titik parkir ini, dan ini konsultan resmi bersertifikat dari perguruan tinggi terakreditasi, dan juga ada situ SDM-nya, ada profesor juga yang memberikan kajian penelitian tentang titik potensi ini, Pak. Kalau saya pikir insya Allah dua hal ini di 593 ini mulai 1 September sudah diterapkan. Semalam saya masih merapatkan terhadap internal saya. Perintah berkali-kali, tolong karcis di drop sesuai dengan nilai potensi. Habiskan karcis. Kalau sudah habis karcisnya berarti dia potensinya sudah terpenuhi. Itu Pak Ranto. Pak Kadis, kami kepengen tahu seperti apa Bapak menentukan titik-titik untuk tempat parkir itu. Karena yang kita lihat asal ada lahan yang untuk ada bisa parkir itu langsung ada titik, sudah ada tukang parkirnya, jukirnya. Bahkan hampir di ruko-ruko kompleks itu ada juga tukang parkirnya gitu. Yang kita kepingin tahu kan untuk penentuan titik itu kan dari Dinas Perhubungan ya Pak ya. Iya. Nah seperti apa yang dilakukan oleh Disub untuk menentukan inline titik parkir? Karena kita kan tidak tahu juga nih, tiba-tiba kadang nih ya Pak Kadis ya, keluhan dari masyarakat itu dia hanya belanja, belum tentu dia belanja di situ dapat sudah kena parkir nih. Terus nanti dia geser lagi hanya 50 meter atau 100 meter udah kena parkir lagi. Itu yang jadi keluhan, soalnya kan mobil aja 4.000 ya, kendaraan roda 2 2.000. Itu yang dikeluhkan. Nah, yang menentukan titik
parkir itu kan udah disub. Terus apa Pak kriteria untuk penentuan itu? Jadi di parkiran ini Pak ada 3 ya Pak ya. Pajak parkir itu di mall yang pakai portal semua tuh langsung masuk ke Bapenda kita. Pajak parkir namanya. Kemudian ada parkir mandiri. Parkir mandiri ada suatu tempat yang minta mereka maunya bayar bulanan. Itu masuk ke rekening kas daerah, bayar bulanan seperti seluruh Indomaret, Alfamart gitu. Itu parkir mandiri namanya. Kemudian baru parkir OTS di jalan, on the street. Itu di jalan, OTS. Jadi yang pakai jukir-jukir ini adalah OTS. Titik OTS itu yang terdata sekarang saya masuk ini di 593 itu. Itu yang saya bilang tentang titik parkir Pak. Kalau masalah seperti apa titik parkir, saya berharap gini, kalau ini sudah rapi 593, baru yang seperti Bapak bilang, ada potensi kenapa tidak kita kembangkan? Karena itu kan bisa menempatkan pendapatan daerah nanti. Kalau ini dah berjalan on the track, saya akan usahakan Pak, ekspansi ke ini. Saya akan rapikan. Mana lagi titik-titik parkir yang sesuai perhitungan memenuhi sebagai titik parkir, kita akan data. Kita akan registrasi. Kita akan pastikan jukirnya siapa. Kita pastikan masuk dalam database Dishub. Kenapa? Banyak sekarang yang di 593 ini yang resmi. Mungkin banyak titik-titik lain yang tidak masuk dalam registrasi kita gitu. Saya berharap kalau memperbaiki semua sistem ini, yang ada dulu saya perbaiki Pak. Kalau yang sudah ada belum terperbaiki, bagaimana memperbaiki yang lain? Jadi 593 ini 1 September ini sudah melalui sistem baru, perbaikan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun etika pelayanan atau merubah wajah parkirnya. Saya jamin Pak, yang Bapak bilang tadi, saya sudah ketemu sama seluruh jukir. Bukan masalah orang bayar atau tidak bayar sekarang kita utamakan. Yang kita utamakan pelayanan. Kenapa? Banyak juga jukir-jukir ini mengeluh Pak. Banyak orang tak mau bayar Pak. Banyak tak mau bayar. Jadi kalau kita salahkan aja bahwa baru sebentar udah diminta. Tapi bagaimana yang tidak bayar? Banyak juga yang tidak mau membayar. Itu keluhan mereka jukir waktu ketemu sama saya. Tapi kita tidak mengutamakan itu dulu. Percayalah saya bilang sama seluruh jukir, utamakan pelayanan dulu. Datang orang dilayani, keluar orang dilayani, terus nanti pas mengasih karcis atau menerima pembayaran, ucapkan terima kasih. Itu saya tekankan dulu Pak. Etika itu dulu. Masa orang tak bayar, biar aja, kasih aja pelayanan. Orang kan pasti ada budaya malu Pak. Udah dilayani dengan baik, tak mau ngasih juga, kan berarti nggak kurang budaya malunya. Mudah-mudahan saya dengan penekanan memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat ini, istilahnya juga bisa mendongkrak kepada pendapatan. Itu Pak harapannya. Pak Kadis, kalau target PAD kita dari retribusi parkir 2025 berapa Pak? 2025 nih di murni kami ditargetkan 18 miliar Pak. 18%. Di perubahan dinaikkan menjadi 20 miliar. Posisi di Agustus saya masuk itu di angka duit baru terkumpul 8,5 miliar. Dari 20 berarti masih ngejar 12 miliar 4 bulan ya? Kalau saya seperti biasa tidak berusaha merubah, itu sudah dipastikan di angka 11 sampai 12 miliar lagi. Itu sudah bisa dipastikan. Tapi insya Allah saya dengan kawan-kawan seluruhnya di Dishub, dengan dukungan seluruh staf, saya yakinkan saya akan meningkatkan sampai Desember nanti. Kita lihat aja nanti. Itu. Karena 1 September saya sudah menerapkan cara baru. Berdoa kita, kalau target saya 4 bulan terakhir saya akan mengumpulkan 9 miliar. 9 tambah 8 itu sekitar 17, mendekati ke target. Kalaupun nanti tak tercapai target, saya masih bisa bahwa Dishub kami bisa kok ternyata meningkatkan 4 bulan terakhir. Itu Pak. Oke. Memang kayaknya agak tapi nggak ada yang nggak mungkin kan. Tapi kayaknya impossible gitu kan, karena sampai bulan 8 hanya 8 miliar. 4 bulan 9 miliar ini luar biasa nih kalau bisa tercapai gitu kan. 9 miliar. Iya 9 miliar. Kalau tercapai karena hanya 4 bulan. Kalau kami melihat nih ya Pak, ini masukan aja Pak Kadis. Sebetulnya kalau di parkir ini kami melihatnya banyak raja-raja kecil yang bermain di situ. Saya nggak tahu
kebocoran itu kalau saya melihat dari situ, karena ada juga nih satu lokasi dia per hari misalnya dia hanya setor 100.000 ke Disub, padahal di tempat itu satu hari itu lebih dari 100.000, bahkan jutaan gitu. Tapi yang di store kan ada juga, kita dulu sebelum zaman Pak Leo, kami juga pernah diskusi juga, kami tanyakan juga tukang parkir, berapa Anda store ke Disub? Antara 100 sampai 150.000, ya kan? Padahal ramai kami melihat. Oh kayak gitu ya? Iya, kami ini ada yang, jadi ada raja-raja kecil. Nah, macam mana Pak Kadis menghadapi raja-raja kecil ini untuk biar tidak ada kebocoran, biar target retribusi 2025 bisa tercapai seperti yang Bapak harapkan tadi? Oke Pak, saya jawab ya Pak ya. Dalam sistem pemerintahan saya, dalam sistem pemerintahan Pemko Batam, nggak ada masalah bahasa raja kecil, raja sedang, raja besar, nggak ada Pak. Jadi dalam sistem perwakilan Kota Batam ini, yang ada pemerintah Kota Batam paling atas ya, di Kota Batam, wali kota, wakil, ketua DPRD, turun ke bawahnya Kadishub. Ini saya sampaikan di depan seluruh pelaksana parkir, sampai ke jukir saya sampaikan kepada seluruh pengawas, kepala UPT, sama seluruh koordinator. Paling atas itu pemerintah Kota Batam, karena kita di Kota Batam itu ada wali kota, wakil, DPRD. Di bawahnya turun Kadishub. Di bawahnya turun kepala UPT parkir. Turun lagi ada 3 pengawas. Turun lagi ada 11 korlap. Turun lagi ada 593 jukir terregistrasi. Secara hierarki, secara sistem, secara pemerintahan cuma ada ini Pak. Nggak ada raja kecil, nggak ada raja besar, nggak ada raja sedang. Saya nggak mau tahu itu Pak. Mohon maaf Pak, saya bekerja pakai sistem, pakai aturan, pakai pemerintahan. Nggak ada dalam sistem perparkiran ini nyetor ke sana ke sini, nggak ada. Ini loh, nilai kamu ini, nilai target kamu berdasarkan konsultan ini. Ayo kita capai. Dan saya langsung ketemu dengan seluruh jukir Pak, bukan lewat ketemu raja-raja kecil. Enggak, saya ketemu langsung dengan jukir saya. Dihadiri oleh seluruh koordinator saya, dihadiri oleh seluruh pengawas, kepala UPT saya. Udah jelas, ini kerja kita. Nggak ada samping kiri, samping kanan. Ini sistemnya. Kita ada dalam suatu negara, dalam satu pemerintahan, ada aturan Pak. Saya nggak akan berpikir ke sana ke sini. Kalau memang ada gejolak, ada tantangan, ya itu nama risiko. Saya hadapi. Yang jelas saya akan berdiri di aturan. Hierarki kita di perparkiran ini, saya bilang, tidak ada ke samping kiri, tidak ada ke samping kanan. Ini hierarkinya. Di atas jukir siapa? Korlap. Di atas korlap siapa? Pengawas. Di atas pengawas siapa? Kepala UPT. Di atas kepala UPT siapa? Kadis Perhubungan. Di atas itu siapa? Wali kota. Selesai. Mana ada raja kecil, raja besarnya? Maksud saya itu aja Pak. Saya akan kerja di tracknya aja. Saya tidak akan memikirkan itu. Silakan. Yang penting secara aturan saya sudah ada nilai potensi setiap titik. Saya akan berpegang di situ. Legitimasi saya ini. Oh ternyata potensi ini berdasarkan kajian nilainya sekian. Saya pastikan sama jukir kita harus capai ini. Sama seluruh PT parkir saya capai ini. Maka saya bilang, saya berani bilang 4 bulan terakhir saya akan menghasilkan 9 miliar. Kalau nggak berhasil, ya saya akan perbaiki terus. Dan alhamdulillah sebenarnya berapa hari ini saya sudah ada peningkatan. Saya bisa nyamin, nggak dapat 9 miliar, 6 miliar udah di tangan kalau hitungan kayak sekarang. Tapi saya akan push lagi. Bisa naik ke 7, ke 8, ke 9. Tinggal ini masih pertengahan bulan Pak. Ya. Saya masih banyak waktu. Ya, betul. Nah, kira-kira kalau memang target saya begitu 9, mudah-mudahan lah dengan kerja keras kawan-kawan semua di parkir, jukir semua, saya bisa capai ini. Insya Allah Pak gitu. Ya, karena potensi parkir itu sebetulnya sungguh besar gitu. Tapi Bapak pernah dengar enggak soal raja-raja kecil di perparkiran ini? Gini Pak, kalau saya bukan, kalau saya tadi kerja di relnya aja. Tapi kalau untuk mendengar informasi, untuk pengalaman, untuk pekerjaan, memang betul ada ya. Tapi saya sudah coba komunikasi. Kalau saya petakan ada 2 Pak sisi ini. Pertama, menganggap bahwa mereka butuh untuk mencari lapangan pekerjaan untuk anggotanya. Satu, ini sisinya. Sebelah sini memang ada yang seperti itu untuk mencari kebutuhannya. Ada 2 hal Pak, kalau dalam ini. Kalau rasanya
untuk memberikan lapangan pekerja buat anggotanya, ininya, itu hal positif. Bisa kita inikan. Yang hal negatifnya akan kita tekan nanti Pak. Nggak ada lagi. Kita usahakan itu. Oke Pak, kalau pengawasan soal parkir ini, karena kami melihat, kebetulan kami ini kan punya komunitas sepeda juga gitu Pak, GoPro ya, Goes Pos Metro. Jadi kami itu kan sering nyepeda Goes itu kalau Sabtu Minggu itu di sekitar Batam Center. Kalau kami lewat di pelabuhan Batam Center itu Pak, itu banyak mobil-mobil yang parkir di pinggir, tidak masuk ke dalam dia. Tapi di pinggir-pinggir sepanjang itu yang biasanya kami pakai untuk lewat. Jalur sepeda. Nah, jalur sepeda. Nah, apa tindakan yang akan dilakukan oleh Dishub untuk model-model seperti ini gitu, biar kita sebagai warga pengguna sepeda itu bisa menggunakan jalan itu dengan enak. Kalau kita lihat, saya pernah waktu ke Jogja itu di stasiun Tugu ya, panjang jalan itu dipakai untuk parkir. Akhirnya mereka digembosin tuh Pak, ban-bannya itu digembosin semua tuh, mobil satu baris itu. Nah kalau di Batam kami nggak ngeliat itu Pak. Seperti apa untuk efek jerah buat orang-orang yang sembarangan parkir? Balik lagi Pak ya, segala sesuatu butuh proses ya. Yang Bapak lihat itu juga yang saya lihat. Makanya dua target besar saya, visi saya itu untuk perhubungan itu dua hal yang sekarang ini mendesak. Satu, memperbaiki masalah parkir. Dua, memperbaiki tentang wajah perhubungan tentang lalu lintas nih Pak. Jadi di sub itu ada 4 bidang, 1 setaris, 4 bidang, 2 OPT. Saya udah kumpulin semua, saya dah tekankan kepada seluruh bidang PT untuk bedah tupoksi masing-masing tuh bedah. Coba cek sudah berapa capaian Anda terhadap tupoksi tersebut. Kalau bagi saya 4 kabit saya itu adalah mungkin jenderal-jenderalnya atau pemimpin operasional saya. Kepala PT juga, kepala ini juga. Kalau baguslah menguasai tupoksi, menjalankan tupoksi itu, insya Allah enggak akan terlalu banyak keluar masalah-masalah seperti tadi Pak. Makanya kenapa saya fokuskan 2, lalin 1, parkir 1. Permasalahan yang mendesak sekarang di perhubungan itu 2, lalu lintas sama perparkiran. Untuk lalin sekarang kondisinya, karena kefokusan Bapak tadi bilang, wah sekarang tepi jalan banyak. Ini bukan tentang parkir lagi nih Pak, ini tentang pengawasan ketertiban. Bukan tentang parkir itu menyalahi aturan, tidak boleh parkir. Tapi bukan tentang bahasa ngurus parkir lagi kita itu. Beda, ini udah beda. Ini masalah pengawasan ketertiban lalu lintas itu. Yang jalur yang sebenarnya tak boleh berhenti, dipakailah memarkirkan. Itulah tantangan yang paling besar sekarang ini di perhubungan, dinas perhubungan. Dan saya sudah cek Pak, di bidang saya itu, bidang lalin itu, personil untuk wastip itu sekitar cuma 8 orang secara ini. Tapi secara operasional kita bisa meng-SPT-kan dari bidang-bidang lain untuk membantu. Sekarang saya usahakan Pak, parkir dulu on the track, nanti saya akan ajar ke arah sana lagi. Saya pastikan Pak, mobil derek kita ada 1, kita akan efektifkan lah. Mungkin kalau bisa, mungkin dengan dukungan ini kita tambah mobil derek. Kenapa enggak cukup? Rasa saya enggak, 1 enggak cukup. Kemudian juga keterbatasan personil. Sementara lalin inilah wajah dinas perhubungan. Personil di sana terbatas sedikit. Saya lagi usahakan, perintahkan kepada Kasubag Umpek saya, coba diinventarisir, staf, arahkan banyak ke lalin. Karena di situ banyak butuh personil. Itu upaya saya sekarang Pak. Nanti kalau sudah terpenuhi dari sisi apanya, tinggal saya nanti memastikan dan koordinasi sudah juga memastikan tupoksinya siapa. Kalau tupoksinya siapa, ada permasalahan di situ berarti tupoksi Anda yang nggak jalan.
Saya sudah perintahkan dalam rapat koordinasi di Dinas Perhubungan seperti itu. Dan insya Allah nanti akan saya tekankan lagi. Kalau nanti kami sudah mutasi, sudah ditambah personil itu, saya akan atur lagi sistem kerjanya, Pak. Jadi mudah-mudahan banyak titik-titik Pelabuhan Batam Center, di Poluk, ya, di depan Grand Batam, di Nagea Plaza, itu banyak titik-titik sekarang dipakai orang untuk ngetem semua. Nah, kadang-kadang mereka ngetem mungkin supaya tidak berbayar. Dia parkir di situ. Kalau udah masuk ke dalam udah berbayar. Masuk portal berbayar, akhirnya ngetem di situ, nunggu pelanggan. Nah, kita akan coba rapikan lagi lah nanti di situ. Yang jelas, saya udah bilang ke Pak Rianto, 2 hal kekhususan saya, fokus prioritas saya adalah parkir sama lalin tadi. Lalin tadi termasuk masalah banyaknya tempat-tempat kita sekarang sudah diisi oleh kendaraan parkir. Betul, Pak. Itu Pak, izin. Oke, Pak Kadis, kalau kita bicara soal transportasi massal, karena di kota modern, kan Batam katanya menuju kota modern, itu biasanya diperbanyak transportasi massal gitu kan, jadi mengurangi, paling tidak mengurangi kemacetan, terus polusi dan lain-lain. Masyarakat pun kepengen juga menikmati transportasi massal. Nah sekarang ini yang disub kelola atau yang ada untuk transportasi massal itu apa aja, Pak? Karena kita lihat ada Trans Batam, ada Damri juga masih ya? Damri beda kita, Pak. Bukan dari dia badan usaha sendiri. Oh, oke. Seperti apa, Pak? Jadi gini, Pak. Kita tuh ada UPT, Pak. Udah berbentuk bulut lagi, UPT bulut, namanya Trans Batam. Transportasi Batam. Oh, berarti UPT 2 itu UPT ya, parkir sama itu ya? Di sub kita nih bagus gitu. Untuk parkir dia UPT sendiri, untuk sarana transportasi ini UPT sendiri, dan berbentuk badan layanan usaha sudah. Kalau yang masalah BLU, yang Trans Batam ini, 2 hal yang agak yang perlu kita robah mindset kita, Pak. Parkir sama perhubungan ini harus berubah. Tidak berapa duit yang kita hasilkan. Mindsetnya sekarang berpikir masih, wah berapa duit digelontorkan, berapa keuntungan keberhasilan yang dapat. Padahal 2 hal ini memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu. Kayak di Trans Batam ini, bagaimana mengasih masyarakat transportasi massal yang murah, yang memberikan pelayanan terbaik, yang membuat orang pindah dari yang pribadi menjadi ke transportasi massal, atau yang tidak mempunyai kendaraan menikmatilah transportasi yang mewah, yang bagus tapi murah. Jadi apa yang dilakukan Trans Batam saya pikir bagus, Pak. Ini bukan saya karena di Kadis karena ternyata apa, Pak, saya bilang mindset kita ini selama ini kita adalah kota Batam yang berdampingan dengan Singapura dan Malaysia. Kalau saya pikir dari sisi sarana prasarana jalan sudah bagus ya. Sarana transportasi massalnya sebenarnya juga saya pikir sudah bagus. Kenapa? Besok ini ada acara BI Semarang. Itu, Pak, Trans Batam akan presentasi di situ. Acara BI di Semarang itu diundang, kita akan presentasi, akan jadi pembicara. Tapi bersamaan pula dengan Hari Perhubungan, saya mau pergi. Bahwa kita sudah melaksanakan itu, Pak, non tunai. Sekarang kita memakai yang BTS, Pak, sistem busnya BTS. Saya nggak terlalu paham detail. Itu bagong kendaraannya itu. Bagong tuh yang ukuran bus sedang itu sangat bagus. Saya dengan Deputi BP Batam, Sarpras kemarin sudah langsung turun ngecek pelaksanaannya. Ada 9 koridor, kami ikutin semua koridor. Bukan sebagai orang yang mensidak, tapi kami mencoba sebagai konsumen. Kami seperti orang ini nunggu berapa lama pindah koridor sini, pindah koridor sini. 1 harian, Pak, sama deputi dari BP Batam. Saya keliling mengikuti alur seperti biasa aja, ngikut aja. Alhamdulillah, Pak, saya lihat bagus. Terus sudah bersifat non tunai. Terus busnya juga bagus, juga ada disabilitasnya untuk khusus disabilitasnya. Ini bukan
bukan promosi ini Pak. Ini hasil Tapi saya memang turun harus dipromosikan, Pak. Harus disosialisasikan. Jadi saya turun sendiri Pak sama deputi mengecek itu. Alhamdulillah Pak, sebenarnya bagus. Jadi saya bilang sama kepala UPT Trans, tolong kuatkan lagi sosialisasinya Pak. Tolong kuatkan sosialisasi. Kalau insya Allah Pak, kalau saya lihat dari sisi sektor 2 UPT saya, UPT parkir, inilah prioritas saya mau pergi. UPT Trans ini kuatkan di sosialisasi. Kenapa? Kita untuk tahun ini aja, untuk Bagong itu ada 26 unit. 26 unit Bagong. Bagong itu apa Pak? Bus yang kita siapkan sistem yang baru ini. Namanya bus itu Bagong. Bagong. Penyediaannya Bagong mungkin atau namanya bus Bagong. Cuma itu kapasitas berapa? Kalau tempat duduk sekitar paling 20, tapi dengan berdirinya bisa nampung lebih 2 kali lipat lah. Gitu. Dan situ lengkap, ada untuk disabilitasnya, ada casnya, terus juga pelayanannya sudah tidak tunai. Rutenya mana? Non digital, 9 koridor Pak. Saya pokoknya ya pusatnya Batam Center misalnya kemana-mana ada. Ke Sekupang. Bersama dengan Batam. Ya sama. Itu kapan Pak operasinya? Bagong ini baru berapa tahun ya? Sekitar 2 tahun lah ya, baru 2 tahun lah kira-kira. 2 tahun. Bagong itu masuk di Timur Sana pun ada juga Pak. Di mana? Bus yang besar di Jawa. Dan nanti itu nambah lagi Pak, di tahun depan nambah lagi Bagong itu sekian. Dan kelebihan yang kita Pak, yang mindset tadi bahwa anggaran yang kita serap itu untuk memberikan pelayanan buat masyarakat, memberikan pelayanan publik, seperti transportasi, seperti perparkiran, itu memberikan pelayanan. Tidak ujuk-ujuk berapa duit dikasih ke sana, baliknya ke sana lagi atau menjadi keuntungan, tidak seperti itu, karena kita ngasih pelayanan. Kayak di Trans ini, yang dari pulau sana itu transportasi sekolahnya kita tak bayar, gratis Pak. Maksud Pak Kadis? Yang untuk arah ke Galang sana. Itu tapi masih di darat ya? Iya. Ini belum. Kita siapkan busnya untuk transportasi sekolah. Iya. Tidak berbayar tuh Pak. Itu Trans Batam? Tidak berbayar. Trans Batam atau apa itu Pak? Iya, termasuk Trans Batam. Ini semua kita cerita Trans Batam. Iya, oke. Berarti untuk masyarakat kita yang ada di Pulau Galang. Iya. Berarti naik, yang penting pakai seragam ya? Iya. Sekolah nggak berbayar. Kita siapkan bus sekolahnya. Yang di sub menyiapkan. Iya. Tidak berbayar. Nah, dari mana kita menganggap uang misalnya kita gelontorkan situ balik lagi. Sementara kita memberikan pelayanan untuk masyarakat gratis. Terus yang untuk Trans Batam 9 koridor ini apa yang terjadi? Untuk masyarakat cuma 5.000, untuk pelajar cuma 2.500. Itu berapapun jauhnya? Jarak. Sekali naik itu 5.000. Kemana tujuannya cuma 5.000. Iya. 2.500 untuk anak sekolah, mahasiswa. Enggak, jujur saja Pak Leo, dia kepengin ada transportasi yang massal, tapi rutin. Persoalannya saya nggak tahu nih, apakah jadwal dari Trans Batam ini rutin. Kalau rutin, setiap berapa jam atau berapa menit sekali mereka jalan gitu. Ini yang kita jujur aja belum ada sosialisasi sampai ke masyarakat di bawah. Itu Pak, saya bilang sama UPT Trans, tolong kuatkan sosialisasi komunikasi. Karena saya pikir kalau saya objektif, bukan karena Kadiso, udah bagus Pak. Kalau saya pikir bagus. Saya jalani sendiri tanpa minta fasilitas. Kami dengan deputi itu sebagai orang penumpang, bukan sebagai siapkan, saya mau ngecek. Naik turun saya Pak, setiap koridor itu pindah bus sampai sekeliling Batam. Iya. Nah, yang bawa mobil itu di belakang ngikutin. Nah, AC Pak, busnya baru, cantik, pakai CCTV. Di belakang tuh juga ada sarana promosi, bisa dikerjasamakan. Ada tempat charger. Ada charger HP, ada nanti untuk disabilitas, tinggal dorong aja kursi roda, tinggal naik bisa. Jadi semuanya udah terpenuhi. Terus yang sekarang yang menjadi bagus itu bahwa sudah memakai transaksi non tunai. Non tunai. Ya, non tunai. Difasilitasi. Kalau nanti sebenarnya masyarakat sudah mengenal teknologi digitalisasi duit uang pembayaran itu nggak masalah. Tapi kalau masih ada misalnya saudara-saudara kita yang dari pulau misalnya
tidak siap, kita siap membantu. Kita bantu, ini aplikasi apa semua ini, silahkan ini. Nanti bayarlah di haltenya. Kita siapkan di halte bagi yang tidak itu untuk membantu. Selain Bagong ada lagi Pak transportasi yang trans ini? Nggak. Pak, ada enggak? Jadi kan Bagong cuma 26 nih untuk melayani seluruh Batam sampai Galang nih kan, itu Bagong juga kan? Jadi gini Pak, Bagong ini namanya aja BTS, sebenarnya BTS pelayan. Ini kerjasama antara mitra Dishub ya, swasta nih ya? Kita pihak ketiga kan? Swasta ya? Ya swasta. Oh ya. Kita pihak ketiga kan? Kalau dari Dishub sendiri atau dari pemerintah kota ada punya? Ada sebelumnya Pak. Kalau seluruhnya mungkin armada kita ada 100. Ada 100. Sistem yang baru ini BTS ini kita pihak ketiga kan. Mobil dari dia kita tidak pengadaan. Sopir dari dia kita cuma menempatkan kondekturnya satu dari kita untuk pelayanan non digital ini Pak. Dari sekitar 600 titik parkir itu ada 100 yang kita outsourcingkan. Ada 100 titik yang kita outsourcingkan ke pihak ketiga. Dan di situ juga berlaku pembayaran yang tunai atau digital. Berlaku. Coba nanti explore soal Trans Batam. Dan Trans Batam BTS, sistem BTS yang Bagong ini saya sampaikan ke Bapak, nikmatilah Pak, bagus kalau saya pikir. Kalau durasi waktunya menurut saya Pak, saya berharap ke Trans nanti kalau bisa dipastikan durasinya, jadi masyarakat akan tahu. Jamnya itu, jadwalnya itu. Kalau dia udah lewat, dia bisa pastikan 30 menit lagi sudah datang yang baru. Tapi yang berlaku sekarang, mohon maaf, sudah berlaku itu Pak 30 menit, maksimal 45 menit Pak. Oh gitu. Udah 30 menit. Bisa dipastikan. Saya berharap 30 menit lah diperpendek. Atau 15 menit atau 30 menit. Yang jelas maksimal sekarang ini jatuh-jatuhnya di atas 30 menit, tapi sudah bisa dipastikan Pak. Jadi aman gitu. Oke, Pak Kadis. Ini soal yang terjadi akhir-akhir ini, soal kecelakaan yang sering terjadi di Tiban itu. Ya. Nah, seperti apa itu, Pak? Kok banyak kali atau sering kali terjadi kecelakaan di Tiban, bahkan sampai nyawa nih, meninggal nih. Bulan kemarin ya, yang ada itu, mengerikan sekali itu. Nah, seperti apa Pak itu? Kok bisa itu desain jalannya yang salah atau seperti apa sih itu? Dan disamakan dengan tahun lalu, tempatnya sama persis, di tempat yang sama. Yang sama ya. Yang ditabrak pun tempat yang sama. Jadi kemarin sudah duduklah, sudah meninjau ke lapangan langsung, baik dari DPRD, Komisi 3, dari Dishub, dari Lantas, kemudian dari BP. Kami sudah cek ke lapangan. Kami akan perkuat apa yang dari Dishub, apa dari Lantas, apa dari BP. Permasalahannya kalau kondisi sekarang memang kenapa di situ terus titik yang sama, terus kejadiannya hampir sama, remblong sama yang sebelumnya remblong. Terus kalau ditengok kontur tanah di situ, memang pendakian, lepas pendakian langsung penurunan menuju ke lampu merah. Itu kondisi realitasnya kayak gitu. Kalau jangka pendek kami yang turun tim tersebut akan dari Dishub akan memperkuat marka maupun rambu di situ. Apa yang kami buat di situ bukan rencana, lagi di progres nih. Karena harusnya saya arahkan di bidang saya itu 1 minggu, tapi karena cuaca kayak gini nggak bisa Pak, masih belum. Jadi rencananya dari Dishub akan menambah rambu-rambu di situ Pak, mungkin rambu hati-hati atau penurunan tajam, atau kurang kecepatan. Nanti kita lihatlah rambu apa. Katanya rambu udah mulai dipasang. Terus kita membuat pita pengadu Pak. Pita pengadu ini mau kita buat di 3 sisi. Dari sisi datang dari Nagoya, kita buat juga ke lampu merah tuh. Dari yang turun itu, dari Sekupang, ke sana juga kita buat pita pengadu supaya aba-aba orang
menurunkan kecepatan. Kemudian dari arah tiban itu sendiri yang dari dalam juga kita kasih pita pengadu. Itu Pita pengadu itu yang garis yang membuat kayak kejut minimal membuat orang bahwa waspada lah menjelang itu. Yang terakhir ini lagi berhenti pas lampu merah. Jadi disub akan memundurkan lampu ini ke belakang. Jadi orang menunggunya itu jangan di tempat yang sama. Udah kita mundurkan supaya menjaga berusaha supaya mengurangi risiko lagi lah. Kalau kemarin. Jadi kita mundurkan seberapa jarak amannya, tidak di situ lagi. Jadi kalau orang menunggu lampu merah, ini kalau misal terjadi hal yang sama di titik yang sama itu tidak terjadi lagi. Oh itu solusi itu rencana kami itu. Jangka pendek itu ya? Ya, sekarang itu lagi diprogres. Oke. Mungkin seminggu ini saya berharap kalau cuaca baik, pita pengadu itu harus dalam keadaan kering, Pak. Nggak bisa lagi hujan. Oke. Pertanyaan terakhir. Soal kan biasanya di lampu merah itu ada yang apa suka cepret-cepret itu apa itu namanya itu? Iya, kamera yang cepret-cepret tuh. Tapi kami melihat kok banyak ya yang nggak aktif atau nggak tahu, tapi nggak biasanya cepret-cepret nggak nyepret lagi. Kalau hujan biasanya mati. Iya makanya kan banyak yang nggak nyepret. Iya. Nah ini kan kalau maintenance-nya itu kan di bawah disub ya Pak ya. Jadi Pak, ini kalau nggak salah ya, kalau menurut pengetahuan saya mungkin apa elektronik tilang atau apa gitu. Yang LT ya. Kalau yang di kita adalah seluruh lampu merah ya itu di bawah kita perawatannya itu sudah digital, mungkin udah online bisa gini, dan kita juga mempunyai ACT itu. Jadi center seluruh simpang-simpang ini kita sudah ada semuanya. Berarti di sub itu ruangan di sub ada ACT. Oh iya. Termonitor semua. ATCS namanya, Traffic Control System. Termonitor semua ya Pak dari situ. Seluruh simpang-simpang. Termasuk yang tiban itu termonitor dari itu dari kita, kantor Pak. Bapak. Itu dari kita. Iya. Nah, koordinasi kita sama lantas udah kita sambungkan semua itu makanya nyatu. ATCS. Ada berapa titik Pak yang terkontrol, terkoneksi ke? Makanya saya bilang hampir semuanya Pak sudah ada CCTV-nya. Seluruh simpang lampu merah itu rata-rata sudah. Tuh, jangan ngebut-ngebut kamu ketahuan nanti. Ada semua Pak. Dan itu sudah online semua Pak, titik-titik itu. Durasi waktunya, CCTV-nya ada semua. Oh, semua ada. Ya, kalau itu nggak cepret-cepret itu ya Pak, nggak motret. Itu enggak, itu CCTV aja Pak. Merekam. Iya. Yang tidak cepret-cepret. Kalau cepret-cepret tuh mungkin lantas mungkin Pak di. Iya makanya karena kalau melihat yang cepret-cepret itu kok nggak banyak yang nggak hidup. Ini apakah tidak ada anggaran untuk memaintenance? Kan mestinya sudah tahu kan bahwa untuk ini ada maintenance-nya, ada anggarannya gitu. Makanya kita tanyakan Pak Kadis. Siapa tahu itu kewenangan Kadis. Kok nggak dianggarkan? Berarti kan macam mana nih 2026 biar nggak bocor lagi, biar teranggarkan gitu maksudnya. Nah, kalau nggak salah itu kepolisian. Ya, tapi nanti kita cek ulang ya Pak. Tapi kalau PPJU Pak, yang lampu jalan itu disu atau siapa itu? PPJU masih di Bina Marga kita Pak. Oh, bukan di disub ya? Di tempat-tempat lain ada disub. Iya makanya itu kan jadi pertanyaan kita juga. Bina Marga Pak. Bina Marga. Berarti masih banyak yang perlu dirapikan oleh Pak Amsakar dan Bu Li Claudia. Oke, ada yang ingin tanya? Oke, silakan. Selamat siang. Ya Pak Eri. Ada kembali ke pertanyaan yang ke statement Bapak. Saya tertarik nih dengan sistem ini tadi. Yang pertama adalah Bapak kan ingin mengejar target yang 9 miliar. Tetapi satu sisi masih jauh lah dan masih terkumpul 8. Maksud saya begini Pak Kadis, kalau misalnya di Trans Batam itu bisa dilakukan penarikan non tunai, diparkirkan sudah ada 100 titik. Dan saya yakin 100 titik itu bukan titik-titik yang gemuk Pak Kadis. Jadi akan sulit bagi Bapak untuk mencapai target itu. Padahal saya pernah ngikut sosialisasi PKB, jumlah kendaraan di Batam itu 500.000 lebih Pak.
500.000. Artinya 19 miliar itu bukan, tidak sulit lah untuk apanya. Bagaimana kira-kira Pak Kades itu mengoptimalkan yang non tunai itu tadi? Non tunai tidak hanya di titik-titik yang disebutkan tadi, tapi adalah titik-titik yang yang gemuk itu tadi, Pak, di kawasan Batam Center terutama dan Nagoya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Kades, jukir-jukir ini semuanya di bawah kendali raja kecil itu tadi, Pak Kades, dalam tanda petik. Tidak ada jukir yang tidak berada di bawah kendali oknum raja kecil itu tadi. Dari 500 sekian itu semuanya mereka berada. Jukir itu hanya ini, begitu, hanya orang yang dipasang di lapangan. Maksud saya, kenapa tidak dilakukan jukir itu ditunjuk langsung oleh ini Dinas Perhubungan, tanpa lagi memakai jukir yang dalam tanda petik kepunyaan raja-raja kecil itu tadi. Itu bukan hanya omong kosong. Saya sudah survei dari 55 titik yang saya survei, Pak, Batam Center dan ini semuanya terafiliasi dengan raja kecil juru parkirnya. Kenapa tidak dilakukan perubahan yang spektakuler? Direkrut aja Dinas Perhubungan yang rekrut sehingga terbebas dari semua itu tadi. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, ini juga yang dari statement Bapak tadi, bahwasanya kecelakaan itu, Pak, terjadi salah satunya akibat remblong. Remblong ini, Pak, ini kan salah satunya itu pengawasannya di Dinas Perhubungan. Waktu kir itu, Pak, mohon maaf, saya di depan mata saya, Pak. Jadi kepala head itu, Pak, headnya itu diganti, Pak. Head kepala yang kontainer itu, Pak, diganti dengan head yang lain, bukan kepala kontainer itu, Pak. Itu bagaimana begitu? Itu kepala kontainer itu diganti. Padahal kita kan tahu kita tidak punya karoseri di Batam, tapi kenapa kita punya head di situ, Pak, ditempatkan di Dinas Perhubungan. Jadi wajar saya pikir terjadi kecelakaan. Termasuk juga yang lori-lori itu, Pak. Itu juga headnya diganti semua, Pak. Bukan head yang lori dan kontainer itu yang asli yang bawaan mobil itu, tapi diganti dengan head yang memang sengaja ditempatkan di situ. Baik itu head kepala kontainer maupun head yang apa itu, Pak, yang lori-lori itu. Jadi ya saya pikir wajar kalau terjadi kecelakaan. Itu sistem kir yang saya lihat, Pak, begitu. Ini bagaimana kira-kira Bapak melakukan perubahan-perubahan yang apalah yang signifikan? Karena bagaimanapun wajah Batam itu, wajah Pemko Batam itu selain apa itu tadi parkir, juga di keselamatan itu, Pak, di kir itu juga perlu dilakukan pembenahan. Mohon tanggapannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Eri. Ada 3 berat-berat semua nih, Pak Eri ini. Ya. Macam kita dah kerja bertahun-tahun di Disub nih, jadi 1 bulan menjawab nih. Baru 1 bulan menjawab ya, Pak Eri. Jadi saya coba ya. 1 masalah tadi parkir ya. Bagaimana Bapak menaikkan target ya, apa Ya. tadi? Yang titik. Yang titik itu Bapak tadi bilang 100. non tunai. Ya. Ya, yang digital. Jadi Pak Eri, jadi gini, di tahun ini saya beruntung aja. Saya masuk ke sana, ternyata ada kegiatan penilaian konsultan, kegiatan konsultan dalam penghitungan titik-titik nilai setiap titik parkir di Kota Batam. Saya masuk di sana, selesai kegiatannya oleh konsultan tersebut di penghitungan potensi di 593 titik, dan nilainya sudah ada semua berdasarkan hasil survei, hasil konsultan tersebut. Kita bayar konsultan itu untuk itu, dan itu selesai. Jadi saya masuk, barang itu selesai, itulah Allah membantu menunjukkan saya pakai langsung untuk 1 September sampai 31 Desember nih. Itu langsung saya terapkan gitu. Itu makanya saya berani menyampaikan, mudah-mudahan saya bisa naikkan. Itu, Pak, kalau nilai itu udah ada penghitungan konsultan. Jadi tidak berdasarkan asumsi gemuk, kurus, ini udah ada. Yang gemuknya ada gemuk juga,
nilainya dari konsultan tuh, yang kurus juga nilainya itu. Udah ada nilainya. Kalau saya ikutin itu, itulah saya bilang 9 miliar 4 bulan belakang bisa saya dapatkan. Nah, saya dah langsung menerapkan itu. Tapi tidak hanya tentang pendapatan, tentang juga wajah perparkiran Kota Batam. Jadi dua-duanya sekali jalan. Terus yang Pak Eri bilang, raja-raja kecil, saya dah bilang, saya bekerja tidak akan memakai sistem itu. Saya cuma tahu sistem saya yang tadi itu, dari wali kota sampai ke paling bawah kita, ujung tombak kita jukir. Dan kalau dikesampingkan Bapak bilang, siapa yang menunjuk? Kalau yang 9593 registrasi ini, Disub yang menunjuk, yang memberhentikan atau tidaknya Disub. Bukan raja-raja kecil, bukan siapa bilang raja-raja kecil. Nggak ada. Saya bilang kalau nggak ikut aturan saya ganti. Sudah saya pastikan. Saya dikumpulkan 593 itu. Nggak main-main. Dan ketemu sama saya. Apa mereka rasakan selamanya? Nggak pernah dikumpulkan. Sekarang mereka senang dikumpulkan. Semua minta foto, semua minta salam. Begitulah Pak. Mbak benar loh, tahu dia sekarang bahwa mereka tuh punya Disub. Tahu loh, ini pimpinannya, ini loh sekarang. Itu dari sekitar Bapak, Pak. Nggak ada, saya udah bilang, nggak ada kiri kanan. Ikut, sepakat mencapai nilai konsultan, sepakat beretika, memberi pelayanan, sepakat Pak. Kalau tidak saya ganti ya, udah, apalagi. Dari mana orang lain merangkul, merekrut atau tidak. Saya ganti Pak. Nggak ikut lah yang prioritas saya ini, meningkatkan pendapatan, harus memakai atribut lengkap, harus memakai karcis, harus nanti memberikan pelayanan terbaik. Kalau tidak, apa konsekuensinya? Diganti Pak. Udah, orang tuh udah menyampaikan semua. Sekarang saya cuma menyampaikan, saya bilang kepada jukir-jukir, kalau nanti tidak ikut, kalau berhenti, salah siapa? Salah kami, bukan salah saya. Saya berhentikan. Udah kita ini kan Pak. Termasuk jangankan jukir Pak, anak buah saya sendiri, korlap, pengawas, nggak jalan, saya pindahkan, saya mutasikan ke Polres, saya ganti. Apalagi jukir. Nah itu Pak Iri, raja-raja kecil. Kalau kita berpikir, saya nggak memungkiri atau iya tidak, yang penting saya kerja ini. Sistemnya jalan, hierarkinya ini. Nggak ada hierarki samping kiri kanan. Dan si kiri kanan itu ada dua pula tipenya Pak. Satu, untuk menolong orang mencari lapangan pekerjaan. Yang dua, untuk cari makan. Pilih yang mana? Kalau mencari makan berarti kan salah dia. Kalau untuk membantu orang, ayo kita fasilitasi. Mana potensi yang kita registrasi, kita ini kan. Mana titik yang belum terdata, kita data, kita registrasi. Mana jukir yang belum terregistrasi, kita registrasi. Kan bisa untuk meningkatkan PAD. Itu Pak Eri, itu satu ya. Dua apa ya? Yang ketiga soal dua udah ya? Udah. Dua itu tadi masalah raja kecil. Raja kecil. Yang ketiga itu soal kecelakaan. Kir. Gini Pak Eri, untuk kecelakaan di Fitka, Disub sudah menyampaikan statement bahwa tidak terdaftar dia kir. Tidak pernah dia melakukan kir. Jadi bukan masalah kirnya. Kesadaran, kepatuhan untuk mengkirkan kendaraannya itu sangat kurang di Batam. Oke. Sosialisasi peraturan sudah kami sampaikan, wajib kir. Kita sampaikan. Dua, surat imbauan pun sudah kita inikan lah. Kemudian ketiga, kita sudah mengirimkan surat ke imbauan kepada seluruh pengusaha angkutan barang dan jasa wajib kir. Udah sesuai peraturan. Udah kita kasih. Terus kemudian kita juga sudah menjadwalkan 16 kali razia kendaraan barang angkutan bersama dengan Lantas, gabungan lah dengan POM. Udah kita lakukan 16 kali. Nah, kalau sarana kir di Batam, SDM kita terpenuhi, ada alat-alat kir kita tuh tipe A Pak. Alat kir di Batam nih, Dinas Perhubungan Batam ini tipe A. Sudah melalui digitalisasi semua, tinggal lewat aja. Nah, kalau mau lolos, kalau terpenuhi semuanya, kalau nggak terpenuhi,
Kami kasih catatan, silakan ini, baru nanti setelah dipenuhi, baru kami kasih surat lolos kirnya. Itu Pak Eri. Sekarang faktornya orang pergi ke sana mengkirkan kendaraannya sekarang masalahnya. Kalau kir kita bagus, tenaga administrasinya, tenaga kir teknisnya pun bagus, ada kita lengkap. Sekarang yang kir itu siapa? Ini kalau kecelakaan yang kemarin itu ternyata nggak pernah terdaftar kir dia. Mobil dari mana kita nggak tahu. Itu bisa kelacaknya saat razia aja ya, Pak Kadis ya? Kalau razia itu kan razia tentang yang kir-kir ini. Kir kan? aja kan, razia kir. Kita kan di sini kan harus koordinasi juga Pak, ada lantas. Kalau tentang uji kir-kir tersebut, ya disuruh. Nah, Pak Kadis, mau tanya kan, yang ini ringan aja Pak. Di pelabuhan-pelabuhan ini kan banyak parkir ringan. Termasuk di pelabuhan sangat komersial lah, termasuk di pelabuhan Punggur itu sampai melunggar keluar itu kan. Itu tuh masuk uang parkir itu masuk ke BP atau ke Pemko? Kalau udah jelas Pak, kalau pelabuhannya itu kan portal kan Pak, pakai portal kan pelabuhan. Pajak itu ya? Pakai portal itu, pakai. Iya portal. Kalau yang di dalam, kalau yang di luar itu liar lah. Kalau saya belum cek ya sama UPT parkir saya, apakah itu masuk dalam data kita atau tidak. Kalau tidak masuk ya sementara boleh dibilang liar. Itu perorangan itu Nanti Pak. kita rapikan lagi. Itu kan kampung Pak, kampung itu. Iya. Nanti bisa jadi parkir di lahan-lahan dia minta parkirnya kan. Iya. Cuma kan mestinya tetap berbagilah sama BP lah. sama Disub. Nanti saya cek lagi dulu Pak yang itu. Kekurangan Enggak, sebetulnya yang mau kamu tembak bukan yang itu kan. Yang mau kamu tembak soal yang di dalam itu distorkan ke pemerintah kota atau masuk ke BP gitu kan. Kemana itu Pak Leo? Kalau ke pelabuhan tuh punya BP ya, Iya. nggak ada urusan sama ini BP ya. Tak ada. Karena pakai portal itu Pak. Nah kalau Siap, ya. portal sama juga dengan bandara kalau gitu. iya kayak gitu bandara, kayak mall-mall, pelabuhan. Tapi kalau pol kan masuk itu Pak. pajaknya 10% Pak. 10% itu peraturan Pak. Undang-undang. Kalau yang di luarnya itu yang perlu dipertanyakan. Kalau yang di dalam melalui sistem-sistem portal itu udah resmi itu Pak. Iya, memang resmi Pak. Tapi masuknya kemana itu pertanyaan dia itu Pak. Karena dia ingin ngejar di situnya. Saya bilang Pak masuk ke yang punya tempat pengelola. Masuk pengelola. Pajaknya itu pajak parkirnya 10% aja. Itu yang Pak. masuk ke Pemko. Sisanya masuk ke Ya, pengelola ya. pelabuhan, Ya, bandara. Karena dia yang membangun, dia yang menyiapkan. Dari mana urusannya ini? Memang kayak gitu 10% Tapi aja. kalau hotel 10% juga Pak? 10% semua yang berportal-portal tuh mall-mall 10%. Iya. Soal penertiban, ketertiban parkir Pak, bukan parkirnya Pak. Kan kalau adik-adik dulu itu cuma ngasih baju, seragam. Setelah itu dia tidak ada pengawasan lagi katanya kayaknya Pak. Jadi dia pakai aja bajunya, terus bawahannya ini tak pakai topi lagi. Seperti itu Pak kondisi di lapangan. Terus soal karcisnya juga Pak, tidak pernah dikasihkannya Pak gitu Pak. Karcis itu kalau nggak diminta itu nggak dikasih gitu Pak. Mungkin ada nggak kira-kira sanksi kepada tukang parkirnya kalau dia tidak ngasih karcis itu, apakah dikasih sanksi atau gimana gitu Pak? Karena ini kan potensi-potensi kayak gini kayak kebocoran ini mesti terjadi Pak kayak gitu Pak. Kan dari dihitung dari karcis biasanya Pak ya. Iya. Orang parkir dikasih karcis berarti ini betul gitu. Kebanyakan tuh tidak dikasih karcis Pak. Jadi kadang kita kekewo gitu Pak sebagai naik motor atau mobil itu ketika tidak dikasih karcis mau minta itu pun kadang takut marah lah orang gitu Pak, takut marah lah parkir ini kan gitu. Tapi di sisi lain parkirnya ini nggak pernah ngasihkan gitu Pak. Kayak disimpan gitu Pak. Gitu Pak yang ada di lapangan Pak itu. Seperti itu mungkin perhatiannya mungkin Pak tadi Pak. Saya tanggapin. Yang Bapak rasakan itu yang saya rasakan.
tahun ini Pak, kami ada BIMTEK Pak. BIMTEK untuk 100 jukir. 100 jukir yang resmi, terregistrasi. Sanggupnya anggarannya cuma 100, maunya 600. Tapi sekarang ini dianggarkan cuma 100 untuk 100 jukir. Di BIMTEK Pak. Di BIMTEK 5 hari ya. Terus di situ diisilah mereka tentang etika, tentang peraturan, dan terakhir ditutup kemarin dengan bela negara 100 nih. Tahu nggak Bapak? Ditanya testimoni mereka satu-satu. Dengan polosnya mereka senang, bangga, baru kali ini mereka begini. Itu baru yang di BIMTEK 100. Yang kedua Pak, saya ngumpulin 600 itu seluruhnya langsung bertatap muka dengan saya. Tujuannya apa Pak? Tujuannya betul-betul saya bisa menyentuh dia gitu. Bukan hanya berdasarkan laporan anggota dari pengawas, dari korlap, yang belum tahu juga benar korlapnya, belum tahu juga pengawasnya benar gitu. Ini sekarang 600 itu dihadapin semua ke saya. Dan juga hadir, seperti saya bilang, Pak Wali Kotanya langsung hadir gitu. Jadi adalah sekarang hal ini bisa menghilangkan bahasa-bahasa raja kecil. Ternyata enggak ada loh. Mereka ketemu sama saya, mana rajanya? Mau ikut aturan saya atau mau ikut aturan lain-lain? Hierarki kita ini. Sekarang udah komitmen sama saya. Enggak menjalankan arahan dari Dinas Perhubungan, berhenti. Enggak pakai atribut. Sekali dapat sama saya, enggak dapat nanti saya cek turun misalnya. Enggak pakai atribut. Apa konsekuensinya? Saya tanya sama mereka. Diganti Pak, saya ganti. Udah komitmen kami pertemuan gitu, udah komitmen loh. Siap-siap aja, nanti ganti ya. Udah komitmen. Ya, kalau nggak diturunkan karcis sesuai nilai potensi, habiskan juga. Kalau seandainya sudah habis dan tercapai target habis karcis, ya sampai ke masyarakat potensinya sudah dapat. Mau apa? Dasar saya potensi sekarang, perhitungan konsultan. Sebanyak itu karcis pasti ada di titik jukir, saya pastikan. Oke. Nah. Oke, ya, oke. Terima kasih Pak Kadis atas insight yang sangat luar biasa. Semoga aja masyarakat Batam bisa memahami dan bisa tahu apa kebijakan dari Dishub dan bisa berkontribusi untuk Batam. Aplaus untuk Pak Kadis. Sampai jumpa di Metro Forum berikutnya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.